Selamat pagi. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Sungguh menakjubkan. Semua jatuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada di hatiku.
mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Rima, Pak Anton, Veve, Stefanus, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Hartono, Bu Silvi, Valerie, selamat pagi. Bu Ruth Sugiyarti, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi bulan berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Kita baca sekali lagi Kejadian 1 ayat 10. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihatnya bahwa semuanya itu baik. Amin. Amin. Allah melihat semuanya itu baik. Pagi ini ayo kita renungkan. Bagaimana kok bisa Allah berkata semua itu baik?
Kalau saudara melihat keadaan bumi saat ini, ada banjir, ada gempa, ada semburan lumpur lapindo yang tidak berhenti, ada bermacam-macam bencana, apakah saudara bisa berkata bahwasanya semua itu baik? Ya, mari kita pakai sudut pandang kacamata Allah, ya, pandangan Allah bagaimana tentang kita semuanya. Pada tahun 1968 Amerika sedang berperang di Vietnam, ya. Kekerasan rasial di berbagai kota, pembunuhan 2 tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, setahun sebelumnya kebakaran merenggut nyawa 3 astronot di landasan peluncuran, dan perjalanan ke bulan pun terdengar seperti gagasan yang mustahil diwujudkan. Meskipun demikian, pesawat antariksa Apollo 8 akhirnya berhasil diluncurkan beberapa hari sebelum Natal. Ya, luar biasa kan? Apollo 8 menjadi pesawat berawak pertama yang memutari bulan. Awak pesawat itu yang terdiri dari astronot Borman, Anders, dan Lovell, semuanya orang beriman, menyiarkan pesan malam Natal yang berbunyi Kejadian 1 ayat 1. Pesan Natalnya berbunyi Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itulah siaran TV yang paling banyak ditonton oleh dunia pada saat itu. Dan melalui foto planet bumi yang terkenal, jutaan orang seakan melihat dunia dari sudut pandang kacamata Allah. Ya, sudut pandang mata Allah. Frank Borman menutup bacaan Alkitab itu dengan berkata, ayat 10. Kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu. Kejadian 1 ayat 10. Itu 11 mungkin. 10. Semua itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayo kita baca 1, 2, 3. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita baca sekali lagi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Amin, 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 amin. Ya. Kadangkala kita kalau melihat diri kita dengan segala masalah yang ada, dengan segala kesesakan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa ngomong Allah itu baik? Kemarin saya ngelayat teman yang sudah cuci darah hampir berapa lama ya? Setahun lebih mungkin ya. Iya, teman sahabat dari grup kami ya, dari sekolah TNH, dan kami punya sahabat-sahabat yang akhirnya membuat satu grup gitu ya. Kami terkejut ketika pagi-pagi buka WA dan ada ucapan duka cita. Ternyata ia sesak nafas, dan ketika ia minta untuk segera cuci darah, dokter tidak menyetujui karena saturasinya rendah, dan ia mau menaikkan saturasinya dulu, tapi penuh ya, paru-paru penuh air. Tapi juga tidak bisa dikeluarkan karena saturasinya rendah sekali. Artinya tidak bisa nafas. Dan pada akhirnya nafas itu diambil kembali oleh Sang Khalik ya. Dan ia sudah bersama Bapak di surga. Nah, begitulah ia berusia 70 tahun. Begitulah Allah punya otoritas untuk usia manusia ya. Yang terlama manusia hidup di bumi siapa? Yang bisa diketik di sini ya. Siapa yang di Alkitab manusia yang terpanjang hidupnya ya? Ratusan tahun ya. Siapa namanya? Nanti dapat hadiah Natal. Ya, silakan ketik. Namanya siapa? Usianya berapa ya? Nah, kadangkala kita melihat seperti itu, anak
menantu, cucu, istri ya berduka ya. Dan kita apakah ngomong Allah itu baik? Mungkin kita secara manusia ngomong ya lebih baik dia bersama Bapak di surga. Karena cuci darah, sakit, penyakit yang menggerogoti hidupnya ya, penuh dengan penderitaan. Nah, kita dapat membaca kembali kisah kisah penciptaan dan melihat bagaimana Allah sesungguhnya memandang kita ya. Bagaimana Allah memandang kita dengan peristiwa-peristiwa kita dalam hidup seperti itu. Kita baca ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Amin. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi kalau hari ini saudara melihat gambar itu rusak ya. Ada banyak orang memilih gender ya. Padahal gender tidak ada lain selain pria dan wanita. Nggak ada gender tengah itu, tidak ada saudara ya. Tapi hari ini ada orang yang separuh wanita, separuh pria ya. Dari gambarnya jadi rusak. Karena iblis yang merusakkannya. Ternyata bukan karena apa ya, orang mengira sebagai hubungan ya, pertemanan yang merusak citra diri. Ternyata makanan bisa merusak citra dirinya ya, yaitu dengan makanan-makanan yang disuntik zat-zat tertentu sehingga akhirnya mengubah pribadi seseorang itu akhirnya bukan maco tapi menjadi kewanita-wanitaan ya. Maaf, payudaranya membesar, tingkah lakunya kelemah gemulai ya. Coba saja saudara melihat di sekeliling kita siapa yang seperti itu. Atau wanita jadi maco ya, potongannya seperti Superman. Betul nggak ya? Gagah perawakannya, tidak ada lembut-lembutnya gitu ya. Nah ini kan citra diri yang rusak. Ayo kita kembali kepada awal penciptaan. Manusia diciptakan sesuai gambar Allah. Jadi semuanya dilihat Allah itu baik. Kalau hari ini tidak baik, ya ayo kita kembali kepada yang baik. Amin. Ya. Kita bisa nggak kembali kepada yang baik? Bisa kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya nggak bisa ya. Mari kita sandingkan itu dengan sudut pandang Allah yang lain. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, karena dosa maka manusia mengalami maut, yaitu hidup terpisah dari Tuhan dan mengalami kematian. Ya, ada dua kematian, kematian kekal, ya, untuk selama-lamanya. Kemudian mati sementara tapi nanti bangkit lagi. Ya, saudara pilih yang mana? Untuk hidup kekal kita punya zoe ya, bahasa aslinya hidup kekal itu zoe, hidup kekal, hidup selama-lamanya. Kita akan tinggal bersama Allah selama-lamanya. Yaitu kalau kita kembali kepada blueprint Allah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan hanya oleh darah anak domba Allah satu-satunya Yesus Kristus yang bisa menghapus dosa-dosa dunia. Maka dari itu hari ini ayo kita renungkan ya, kalau kita melihat dengan sudut pandang mata Allah, mungkin dunia ini porak-poranda ya. Kecuali Anda melihat di pegunungan yang sunyi sepi ya, keindahan alam yang
luar biasa, saudara bisa merasakan Allah di situ. Tetapi di tengah-tengah kehiruk pikukan dunia ini, apakah saudara juga bisa merasakan ada Allah di situ? Ya puji Tuhan kalau saudara juga merasakan ada hadirat Allah di tengah-tengah berpusingnya dunia. Allah ketika chaos itu terjadi, Allah melayang-layang ya. Melayang-layang dan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah seperti itulah ketika saudara ada di tengah-tengah dunia yang carut marut, saudara harus membawa terang. Bukan lilin Natal yang kecil ya, itu kan seremonial sekali. Tetapi itu suatu lambang bahwa saudara harus membawa terang walaupun terangmu itu kecil di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini. Amin. Ya, jadi peringatan Natal memperingatkan kita bahwa kita harus memandang dunia ini seperti Allah memandang. Tuhan mengasihi dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang bagaimana cara pandang Anda melihat orang-orang yang mungkin mengalami tidak sempurna dalam tubuhnya ya, tidak sempurna dalam pemikirannya, tidak sempurna dalam jiwanya ya, mereka yang katakanlah perlu dibantu ya, mereka yang terganggu jiwanya, bagaimana saudara memandang mereka ya? Apakah penuh kasih? Apakah saudara mau menyingkirkan mereka? Nah bagaimana Allah memandang mereka? Ternyata Allah memandang mereka dengan kasih ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka siapapun hari ini yang mendengar siaran ini, apakah engkau masih jauh dari Tuhan? Apakah engkau belum mengenal Tuhan? Apakah engkau sudah kepahitan sama Tuhan karena hidupmu yang chaos, hidupmu yang sengsara, hidupmu yang berantakan? Saya katakan pagi hari ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus sudah mati bagimu ketika engkau masih berdosa. Bukan ketika engkau sudah bertobat, bukan karena engkau sudah melayani Tuhan dengan baik, bukan karena engkau sudah mengenal Tuhan dengan baik, tidak. Yesus mati bagimu ketika engkau masih berdosa, ketika engkau masih jelek, ketika engkau masih menyimpang ya, ketika engkau masih berperilaku menyimpang, maka hari ini terimalah kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Jadi jangan ingin mengakhiri hidupmu. Hari-hari ini banyak orang ingin mengakhiri hidupnya karena dia memakai kacamata manusia, memandang hidupnya penuh penderitaan. Tetapi tukar kacamata, kita pakai kacamata Allah. Allah mengasihi dunia ini dan segala isinya. Ingat, astronot itu melihat dunia dari bulan ya, mengelilingi bulan dan menyorot bumi. Dan memang kelihatan bumi itu bopeng-bopeng ya, ada lembah, ada gunung, ada laut biru-biru dan sebagainya. Tetapi coba Anda berpikir bahwa Allah melihat dari atas ya, melihat keseluruhan ciptaannya, dan Ia berkata semua itu baik ya, semua itu baik. Di awal penciptaan Tuhan ngomong semua itu baik. Mulanya apa? Chaos, gelap gulita menutupi samudera raya, tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Maka di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah banyak orang ingin mengakhiri hidupnya karena memandang hidup itu kok cek soroi, karena memandang daganganku sekarang sepi, aku rugi miliaran, aku kena bencana, terlebih orang-orang yang saat ini kehabisan modal karena kena puting beliung, karena kena banjir, terseret banjir bandang, kerugian jutaan rupiah, miliaran bahkan ya, dan putus asa. Tuhan Yesus mengasihimu. Hari ini engkau akan diangkat oleh Tuhan, diberi semangat yang baru,
membersihkan puing-puing dalam hidupmu, merapikan kembali hidupmu yang carut-marut, menata ulang kembali hidup. Amin. Amin. Hari ini sudah tanggal berapa? 19 ya. Tinggal separuh hari lagi. Separuh minggu, separuh bulan lagi kita akan melewati tahun 2024. Dulu di awal tahun 2024 kita memandang sepanjang tahun ini, waduh bagaimana ya melaluinya. Pasti berhasil, pasti sukses. Tapi di akhir tahun apa yang terjadi pada engkau? Nah, belum tentu sukses. Bisakah kita mengucap syukur? Tetapi kita mengucap syukur senantiasa ya. Oh, ya. Ada yang sukses, ada yang gagal pasti. Karena hidup ini plus dan minus ya. Kita tidak bisa ngomong ikut Tuhan terus sukses terus gitu ya. Ya harapan kita seperti itu sih. Tetapi ketika kita berada di lembah kekelaman, yang penting ada Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita rugi, yang penting ada Tuhan. Pengkhotbah berkata, ada hari-hari ya yang membiarkan rugi. Ada hari-hari yang menerima laba. Ada hari-hari untuk bersukacita. Ada hari-hari untuk berdukacita. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini waktu Tuhan mengasihimu. Momen-momen Natal ini ingatlah ya. Kita sudah diselamatkan, kita juga harus menyelamatkan orang lain. Amin. Kita harus memberitakan bahwa terang itu sudah hadir di dunia ini. Dunia tidak lagi gelap, melainkan beroleh terang Tuhan. Dan bawalah terang itu supaya orang-orang merasakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau sudah datang ke dunia untuk menerangi dunia yang gelap ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami memiliki terang-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mempunyai semangat untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Walaupun kadang-kadang kami di dalam lembah kekelaman, di dalam kegelapan, tapi Engkau datang untuk menolong kami, untuk memberikan terang-Mu yang ajaib pada kami. Sehingga kami hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa melakukan kehidupan di dunia ini lebih baik lagi karena Engkau selalu mendampingi, menyertai kami Tuhan. Sepanjang tahun 2024 ini Engkau sudah sangat baik bagi kami, sudah melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami sampai penghujung tahun 2024 ini. Kau masih menyertai kami. Dan bahkan ketika kami masuk ke dalam tahun 2025, Kau lebih lagi memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap menyertai Engkau juga. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap di dalam Engkau Yesus. Karena juga Engkau di dalam kami. Sehingga semuanya menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menyadarkan setiap kami bahwa biarlah kami memandang dunia ini dengan kacamata Allah seperti Engkau memandang kami. Karena Engkau sudah menciptakan kami baik, kami diciptakan sesuai dengan gambar-Mu. Maka yang terjadi, kami mau menjadi orang-orang yang menghargai hidup, bahwasanya kami sudah diberi hidup yang kekal. Biarkan kekekalan ini kami akan bawa senantiasa. Tuhan, jadikan kami ini pelita untuk menerangi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Mereka yang masih ada di dalam penderitaan. Mereka yang tidak tahu bahwa terang itu sudah datang ke dunia. Biarkan terang itu kami bawa dan kami dapat memerdekakan mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang buta, mereka yang lumpuh, mereka yang menderita dalam hidup. Biarkan kami dapat membagikan Yesus, anak Allah yang hidup untuk mereka. Sehingga mereka boleh berkata hidup mereka pasti baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera
mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Lili, Bu Yosinta, Moana Mikel, Bu Nurmala, Pak Susilo, Bu Kristiani, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi semuanya, Bu Reni. Haleluya. Selamat pagi. God bless you all. Yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Nanti malam kalau ada doa malam, ayo bisa online ataupun offline. See you. Tetap semangat, tetap sukacita.